tentang keilmuan. Salah satu ilmu tentang logika namanya ilmu filsafat. Ada yang disebut dengan ontologis, tentang keberadaan. Nikodemus turun, gak ada manfaat kau di sini. Ada yang disebut dengan epistem, metodologi. Bagaimana? Dari mana kau tahu bahwa itu betul? Dari mana kau dapat? Siapa yang menyampaikan? Ini kaidah ilmu. Kalau kau tak mampu berbicara dari ranah keilmuan, kalau hanya imani, masuk ke dalam rumahmu, tutup pintumu, masuk ke dalam kotak dogma, diam, jangan bicara di publik. Karena tidak sama semua orang cara berpikirnya denganmu. Nanti suatu saat kalau ada yang menyatakan bahwa ini pohon adalah Tuhan, diterima dengan cara berpikirmu itu. Jadi Islam adalah agama untuk orang berakal. Kenapa? Karena memang agama tidak bisa diakal-akali. Allah katakan, afala yataqilun. Allah perintahkan kita untuk berpikir. Al-Quran datang sebagai klaim. Maka cara membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah firman Allah, batalkan klaimnya. Tapi justru yang banyak, sekitar 80% klaim Al-Quran terbukti ilmiah. 20 belum terbukti, 20%. Kalau sudah ada 80% terbukti, 20-nya belum terbukti. Jangan samakan ya, tidak terbukti dengan belum terbukti. Ya, kenapa harus menolak yang 20%? Ini belum terbukti. Kalau sudah terbukti 98% Bible itu kitab distorsi tak jelas, lalu kenapa diterima yang 2%? Inilah kalian. Jadi kalau kalian bicara di hadapan kami umat Islam, kami tidak tuntut kalian berilmu tinggi, punya kredibilitas. Enggak, tapi minimal satu saja. Fungsikan akal kalian. Karena kalau kalian tidak berakal, mending saya ngomong sama monyet. Suara-suara yang keluar itu tak ada makna. Mending saya ngomong sama monyet. Ya, begitu. Jadi saya ingin mendudukkan bahwasanya ternyata telah diterima oleh saudara kita Bisong. Ternyata agama Kristen agama yang tidak masuk akal dan tidak dipahami oleh akal. Tapi bodohnya adalah mereka percaya konsep Trinitas. Koplak. Bilang tak bisa masuk akal. Tapi konsep di bawah itu produk akal. Emang itu produk dubur. Maaf kata-kata saya agak manis. Itu produk akal, konsep. Kalian yang mengakal-akali Tuhan. Kami dibatasi. Ini lihat umat Islam. Ya, perkara ajaran masuk akal. Perkara Allah masuk ranah gaib. Allah laisa kamitslihi syai'un. Pernah tidak ada umat Islam yang mendeskripsikan tentang Allah? Coba tunjuk namanya. Selamat siang Kak, saya hanya pencari diri sendiri, pencari jati diri, bukan agama Islam, bukan agama Kristen. Belum punya jati diri ya? Bentar. Saya hanya ingin tahu. Saya tertarik sama Islam. Jadi dimi dulu, nanti dia jadi dimi dulu. Jadi dimi dulu. Lagi noise banget di sini. Jadi dimi dulu ya. Jadi Bisong, terima kasih pemaparan Anda membuktikan kepada kami umat Islam betapa indahnya agama Islam, yang mana agama Islam Allah katakan untuk orang-orang yang berakal. Masuk akal kemudian, kenapa ODGJ di luaran sana bertelanjang bulat, mereka tidak dicambuk, tidak dimarahi, tidak berdosa? Kenapa andai mereka bertidur, berzina dengan sesama ODGJ, maka mereka tidak dikenai rajam? Ternyata inilah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahwa orang-orang yang akalnya sehat tidak mau menggunakan akalnya, maka mereka masuk neraka jahanam. Karena apa? Mereka merendahkan pemberian Allah. ODGJ wajar, ada fungsi otak yang tidak bekerja, datang dari kekurangan jasadnya, bahwa otaknya bermasalah, urat sarafnya bermasalah, daya akalnya tidak bekerja. Tapi ketika ada orang yang sehat, otaknya, daya akalnya pun berfungsi, hati nuraninya memiliki daya empati, tapi tidak berfungsi, dia masuk ke ranah apa? Perhatikan, ada orang yang sebenarnya dia adalah manusia tapi tidak memiliki empati. Siapa dia? Psikopat. Psikopat istilah untuk orang ini. Kalau ada orang yang akalnya sehat lalu dia tidak berakal, apa istilah untuk orang ini? Jahil. Jadi pilihan, brother. Jadi bodoh itu pilihan, jadi orang yang pintar itu pilihan, jadi kaya itu pilihan. Silahkan, that's your choice. Hari ini kamu katakan bahwa tentang konsep ketuhananmu, ini menarik nih, kamu pikirkan, renungkan baik-baik.
Kamu bilang Tuhanmu tidak masuk akal, tapi kamu ikat Tuhanmu dalam konsep. Perhatikan Tritunggal. Tritunggal itu Tuhan terkonsep. Tuhan Bapa ini tentang kebagaimanaan Tuhan. Katanya bukan keberapaan Tuhan, tapi diikat dengan angka 3 dalam 1, 1 dalam 3. Penipuan yang kalian lakukan selama ini di hadapan kami. Masalahnya kalian berhadapan dengan kami umat Islam. Secara ontologis, ilmu hakikat kami diperintahkan untuk kuasai. Maka kalau ada orang yang ingin belajar dalam Islam, perintahnya apa? Belajarlah kepada orang yang tahu apa yang dia ucapkan. Dia ngomong Tritunggal nggak masuk akal. Itu konsep. Boleh dong. Kan Umi udah ngomong dari tadi, saya pikir sih bolak-balik ke situ aja. Silakan ajukan pertanyaan. Kalau tidak berilmu, ajukan pertanyaan. Kalau berilmu, berikan antitesis. Kalau lebih jago dari saya, debat semua argumen saya. Silakan. Umi, Assalamualaikum. Yang di tadi di Matius berapa itu? Bukan Matius. Abang tuh ngomong kok tiba-tiba masuk, kasih ya Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu yang Umi jelaskan. Sama Bu, seperti dengan kami juga seperti itu. Cuma nyamain. Kamu yang tolak tadi kok menyamain. Saya berterima kasih penjelasan ini. Kasih ini dulu. Cuma Umi sudah memahami kita itu seperti itu. Soalnya kita nggak pakai. Kan saya bilang Allah kita tuh bukan nggak masuk akal. Dia melampaui akal, ya kan? Dia beyond logic, ini paham ya? Beyond logic, bentar Bu. unlogic, logic itu bedakan, brother. Ya, dengar. Ini saya kasih kamu, saya transfer knowledge ini. Logic, terima kasih banyak. Logika. Terima kasih banyak. Beyond logic, jujur, ya. terima kasih buat Umi Ya. ya. Artinya begini Umi, artinya saya kerangka iman, kerangka berpikir yang berdasarkan imannya Umi itu sebenarnya nggak jauh beda dengan kerangka berpikir kami. Jauh, brother. Pemaparannya berbeda. Pemaparannya berbeda. Enggak. Saya tunjukkan gini perbedaannya. Sorry, saya jelaskan. Kan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Memang di kita juga begitu. Ada porsi kita pakai akal, ada porsi kita pakai manusia. Tapi kepada kealaan, keilahian Tuhan, kita nggak bisa pakai akal. Ini yang Tapi perlu kalau kamu pahami. kita menjalani secara manusia fisik lahiriah, hal-hal jasmania, kita harus punya akal, harus ada saintifik yang membuktikan semuanya itu kita akui gitu loh. Sama seperti dengan Umi jelasin tadi. Cuma begitu, ya Bapak, Umi kan sudah, karena kerangka berpikir iman Umi begitu, jadi sebenarnya Ini saya tidak pakai ranah berpikir iman loh. Bentar, brother. Saya tidak menggunakan kerangka berpikir iman, belum. Andai saya masuk ke dalam kerangka berpikir iman, akan lebih dalam kajiannya. Dengar, ada 3 hal yang perlu kamu bedakan dan pahami, renungkan. Tolong renungkan. Logik, beyond logic itu tidak sama, not equivalent dengan unlogic. Yang kamu ceritakan dari tadi adalah unlogic, bertentangan dengan akal. Tolong bedakan di luar akal dengan yang bertentangan dengan akal. Tolong bedakan. Yang konsep Tritunggal itu bukan beyond logic, tapi unlogic. Kenapa? Bertabrakan dengan ilmu eksak, bertabrakan dengan kaidah berpikir logika sederhana. Contoh, konsep. Saya masuk sedikit. Saya tidak masuk ke ranah materi loh. Saya masuk ke ini masih kita di kulit ari. Tritunggal Umi. Tritunggal itu memang logik. Kenapa dibuat oleh bapak-bapak gereja? Karena mereka walaupun tidak bukan cara begitu, karena supaya dimasukin dalam logika. Jadi lagi bilang padahal itu bukan masalah angka. Kita jangan terjebak dengan masalah angka, tapi itu tahu bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhannya itu, gitu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Esa Jamak. Kamu tadi menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan, tapi kamu bawa-bawa jamak. Jamak itu jumlah. Itu bukan kualitas, tapi kuantitas. Nah ini lagi-lagi kalian gagal dalam bahasa. Makanya saya pengen kalian tuh belajar bahasa Indonesia dengan benar-benar. Belajarlah ilmu hakikat dulu. Apa hakikat? Dari kata hak, sesuatu yang benar tentang sesuatu. Ini HP. Apakah ini adalah televisi? Kalau ada handphone bentuknya televisi, maka dia tidak bisa dikatakan HP lagi. Mungkin ada nama baru untuk dia.
apa? Mungkin akan disebut dengan layar tancap gitu. Dia tidak bisa dikatakan HP karena secara hakikat HP ini ya begini bentuknya, ciri-cirinya ya begini. Maka ketika ada nanti fungsi-fungsinya seperti HP tapi bentuknya bukan lagi HP, dia tidak akan dipanggil HP lagi. Sama seperti ini. Manusia itu esensinya adalah ciptaan. Tiba-tiba ada Tuhan berubah jadi manusia. Dia sudah melanggar esensinya, bahwa Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Tiba-tiba dia menjadi manusia yang esensinya adalah ciptaan. Maka Tuhan yang tadinya pencipta yang tidak diciptakan gagal secara esensi karena dia telah menjadi ciptaan, yaitu manusia. Ini kerangka logika, bukan kerangka iman. Itu kerangka iman, Ibu. Ini dia. Kamu paksa saya mengatakan bahwa ini kerangka iman. Oke, iman. saya tidak menggunakan iman. Ini definisi secara semantik, definisi Tuhan. Coba definisikan Tuhan, silakan. Apa arti Tuhan? Kita pakai bahasa deh, kita pakai ranah akademik, pakai logika. Nggak usah jauh-jauh pakai dalil-dalil dulu. Sekarang coba kamu tahu definisi kata Tuhan menurut pemahamanmu apa? Saya catat. Pemahaman saya, Tuhan itu pencipta alam semesta. Dia yang menciptakan kehidupan ini, dan hidup ini adalah Dia. Dia yang bertanggung atas kehidupan. Apakah ini. Dia diciptakan? Dia tidak diciptakan. Sama berarti bahwa entitas yang disebut dengan Tuhan pencipta yang tidak diciptakan. Sepakat tidak kamu? Sepakat. Maka apa esensi dari manusia? Itu Tuhan, sekarang manusia. Ya, manusia kan diciptakan. Dengar ya teman-teman, mari kita buktikan bahwa akan ada manusia yang melanggar kaidahnya sendiri, akan ada manusia yang bahkan menentang perkataannya sendiri. Sejatinya mereka tidak berdebat diam. Sejatinya mereka tidak pernah berdebat dengan Uni Rifa, tapi mereka selalu berdebat dengan dirinya sendiri. Mari kita kunci Tuhan pencipta yang tidak diciptakan, kata si Song. Percaya nggak dia dengan kalimatnya itu? Kita akan buktikan bahwa dia akan menentang dirinya. Manusia adalah ciptaan. Sekarang Tuhanmu yang jadi manusia, yang bernama Yesus itu bangkit di hari ketiga, makan ikan goreng. Tuhan atau manusia? Jawab. Itu Ibu udah masuk pada. Jangan di-mute. Bukan mute-nya. Kita akan lihat bagaimana kenapa mereka dimasukkan Allah ke neraka jahanam, karena mereka mengingkari dirinya sendiri. Ingat, dia yang katakan manusia itu ciptaan, Tuhan pencipta yang tidak diciptakan. Tiba-tiba Tuhannya yang pencipta itu menjadi ciptaan. Secara esensi dia sudah tolak dirinya sendiri. Makanya saya sarankan umat Kristiani, sebelum kalian masuk ke ranah akademis dalam ranah lintas agama, pertama kalian belajar dulu ontologis, belajar dulu epistem, belajar dulu ilmu hakikat. Itu satu, belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kemudian apa? Kalau seandainya kalian tidak berilmu seperti Bisong ini, maaf saya harus klasifikasikan kamu tidak berilmu, karena dari tadi kamu tidak membawa dasar apapun, ilmiah tidak, dalil Bible tidak, saintifik tidak. Saya katakan kamu tidak berilmu, maaf, ini bukan penghinaan, karena orang yang tidak berilmu bisa menjadi berilmu ya, karena orang tidak berilmu itu bukan hujatan. Orang tidak berilmu, saya tidak berilmu dalam ranah medis, tapi saya bisa berilmu kalau saya pelajari. Itu bukan hujatan, itu adalah realitas. Nah, kemudian kalau kalian memang misal belum belajar, jangan masuk ke ranah lintas agama, cukup bertanya saja dan belajar, dapatkan informasi, catat, telusuri benar atau tidak yang kami sampaikan. Nah, nanti begini jadinya, kalian sejatinya tidak pernah berdebat dengan kami umat Islam. Ingat, kalian hanya berdebat dengan diri kalian sendiri. Dari tadi Anda sibuk membantai argumen awal Anda. Anda tidak sibuk membantah saya, bahkan Anda menyepakati argumen saya. Maka dari tadi Anda sedang mendebat diri Anda sendiri. Makanya saya katakan, terkadang kami ini umat Islam ini baik, jasa kami buat kalian itu apa? Menunjukkan kepada kalian sebuah kaca. Kalian sedang duduk di hadapan kaca, kalian berbantah-bantahan dengan diri kalian sendiri. Maka wajar Allah campakkan kalian ke dalam neraka jahanam. Kalian bukan ODGJ, kalian bukan orang yang bermasalah secara kognitif. Tapi kenapa kalian Allah campakkan ke neraka? Ada dua asbab. Satu, kalian kafir, kalian kafara, menutup diri, menolak kebenaran. Kedua, munafik, menafikan apa yang kalian ucapkan. Sama seperti
Saya katakan Allah adalah Tuhan, tapi ternyata saya sepelekan apa yang Allah perintahkan, maka saya tidak ada bedanya dengan kalian. Kenapa hukumannya keji sekali di neraka jahanam? Karena kalian merendahkan Allah dengan tidak menggunakan apa yang sudah Allah berikan gratis, sementara kalian tahu secara kebenaran Islam itu make sense, masuk logika, masuk dalam ranah empati, dan kalian tahu Kristen itu tidak make sense, tidak masuk dalam ranah empati. Saya buktikan. Pertama, Tritunggal tidak make sense, sementara itu adalah produk konsep. Yang kedua, ajaran membunuh anak manusia baik dan benar dan tidak berdosa ini demi menyelamatkan para penjahat, ini di luar empati. Psikopat. Hanya orang-orang psikopatlah yang berbahagia melihat orang benar tak bersalah mati tergantung, dihina, dinistakan. Hanya orang psikopatlah yang bahagia melihat anak kecil menjadi tumbal dari kejahatan orang lain. Psikopat. Wajar psikopat ini masuk penjara, dihukum mati, dan dia masuk dalam neraka jahanam. Maka secara tidak langsung sebenarnya kalian adalah orang-orang yang mengimani ajaran psikopat, yang membenarkan bahwasannya Tuhan haus darah, di mana Tuhan ketika mau mengampuni hambanya, Dia yang ciptakan hambanya, Dia yang berikan atur hambanya, Dia yang tahu bahwa ini hamba akan berdosa atau tidak. Tapi apa yang terjadi? Pokoknya harus ada darah yang benar, manusia baik dan benar mati di tiang salib. Dia ajarkan tutorial membunuh dengan cara keji untuk menyelamatkan para penjahat. Pertama, dia membunuh orang baik dan benar. Padahal dalam kitab Amsal pasal ke-8 nomor 11, orang benar akan diselamatkan, pengkhianat akan menggantikan orang benar tersebut. Tapi kalian percaya orang benar ini mati, dihinakan, dinistakan. Kalian ikuti tuduhan orang Yahudi yang mengatakan dia nabi palsu sehingga layak dimatikan karena dia telah berdusta atas nama Tuhan, menghina Tuhan. Kalian benarkan itu. Yes, kami terima dia mati. Alasannya apa? Kalian katakan untuk menyelamatkan kalian. Kalian yang berdosa, kalian yang korupsi, kalian yang menghamili istri orang, kalian yang membunuh anak-anak kecil, tapi Tuhan yang kalian jadi tumbal. Inilah kenapa ajaran Kristen ini ajaran rentetan, kesinambungan dari ajaran pagan, penyembah dewa Molokh, karena kalian berasal sumbernya dari Farisi yang Yesus sudah katakan, hati-hati dengan Farisi munafik, ahli Taurat, yang mana mereka ular beludak, mereka penyembah Baal, penyembah Molokh, yang mana Molokh meminta untuk mematikan wanita-wanita, anak-anak untuk dijadikan tumbal. Sementara ajaran Kristen hadir di abad, di tahun di mana antara Farisi Saduki bercampur dengan penyembah pagan. Kalian berada di bawah tangan seorang manusia yang mengaku bertemu Tuhan, Farisi munafik, seorang yang menjalankan hukum Torah dari sekte sesat, yang bahkan dia juga bersekongkol untuk menghabisi murid-murid Yesus. Padahal Tuhan kalian yang kalian sembah berkali-kali mengatakan, hati-hati dengan ragi Farisi. Apa ragi Farisi? Kemunafikan orang Farisi. Inilah doktrin kalian muncul dari orang yang dilaknat oleh Yesus sendiri. Oh iya, saya pendeta. Saya mengajarkan orang-orang seperti Anda supaya tidak lama Anda tersesat di jalan Anda. Silakan. Sayang Umi, aduh, Umi pintar sekali. Sayang agak sesat semua Umi. Bantah. Tunjukkan definisi sesat, masukkan omongan saya dalam klasifikasi sesat. Muter-muter di situ. Bedamu, orang yang terpilih tidak terpilih. Brother, memang kita orang bodoh, nggak apa-apa kita orang bodoh, kita disebut orang bodoh nggak apa-apa. Karena apa yang bodoh bagi dunia itu dimuliakan Tuhan. Siapa bilang? Lalu Tuhanmu berbantah-bantahan ketika dia mengatakan bahwa orang bodoh itu binasa karena kebodohannya. Dimuliakan Tuhan, diangkat Tuhan. Inilah, oke, saya kasih datanya ya. Sulit menjelaskan bagaimana cara Tuhan bekerja, kasih Tuhan kepada orang yang kita sudahi saja. Dan terima kasih. Sebentar, sebelum sudahi, izin menampilkan data boleh nggak? Boleh, Terima kasih ya. Enggak. Sebentar. Harus narik. Ini Bang Sam, tadi kan ini masuk akal. Ini masuk Jadi saya akal. ada kerja nih. Ya, satu menit ya. Satu menit ya. Ini masuk akal. Ini tidak masuk akal. Nah, melampaui akal itu yang di mana? Melampaui akal itu melampaui. Ya, posisinya di mana? Ini kan posisi masuk akal nih. Pikiran kita tidak
Ya, ini kan tidak masuk akal. Sebuah peristiwa, pikiran kita TMA. tidak bisa sampai memahami sebuah itu melampaui. Ya, sabar. TMA ini tidak masuk akal. Dengerin dulu. TMA ini tidak masuk akal. Yang titik-titik ini kan tidak masuk akal, alias di luar akal. Nah, ini masuk akal karena karena di dalam akal gitu loh. Nah, posisi melampaui akal itu di dalam garisan ini atau di luar garisan ini? Di luar layar Aki. Di sini. Nah, dekat gorengan, udah. Mantap. Asem. Ini loh, posisinya di sebelah mana? Saya ingin tahu gitu loh. Tunjuk aja. Jadi saya harus kemana? Nggak bisa pakai analogi Anda begitu. Nggak bisa. Di gorengan tadi udah benar. Melampaui akal kan akal kita ngajak. Kalau tidak masuk akal, kemungkinan orangnya Tidak masuk akal itu posisinya di dalam akal atau di luar akal kalau tidak masuk akal? Oke, gini. Enggak, kalau tidak masuk akal, Bang, kalau tidak masuk akal ini, Bang, saya harus tidak masuk akal ini, aduh, ngomong sendiri gantian lah, Bang. Tidak masuk akal ini posisinya ini di luar akal atau di dalam akal? Kalau yang tidak masuk akal? Bukan, tidak masuk akal, bukan begitu. Di luar akal, bukan begitu. Loh, ini akal nih. Kalau di luar namanya apa? Nah, sebenarnya Lanjut ini Pak, apa? Coba. Saya mundur. Kayak gini. Tapi sebelum mundur saya minta maaf sama Bisong ya. Diksi-diksi yang saya lontarkan itu sebenarnya men-trigger Anda supaya Anda menghargai akal Anda dari Tuhan ya. Anda tidak bayar. Anda ya usaha saya untuk menstimulus, betul, luar biasa. Jadi saya minta maaf kalau saya mungkin sedikit menyakiti dengan diksi. Ya, terima kasih sudah mau berdiskusi dengan kami umat Islam, dan doa saya adalah juga ya. Mohon maaf juga Bang Song ya kalau di dalam perdiskusian. Jadi nanti sabar, saya mau bicara dengan Saya mohon maaf kalau dalam perdiskusian saya terlalu jujur kepada Anda gitu kan, mengatakan Anda nggak paham, itu terlalu jujur. Saya mohon maaf ya. Lanjut nih Bang. Anda Ya. jujur lebih bagus. Ya, Bang Bisong, ada ranah-ranah yang memang kita harus pisahkan ya. Dalam ranah toleransi keberagamaan itu masuk ranah sosial, kita tempatkan posisinya di ranah kemanusiaan. Saya dengan Anda tidak punya masalah pribadi. Tapi dalam ranah dialektika lintas iman, kenapa saya mempertahankan argumen? Saya dididik dalam ranah fakultas saya untuk mengajarkan orang agar tidak tersesat dari ranah yang sesungguhnya. Maka parameternya adalah keilmuan, sisi akademik. Bahasa, kita gunakan bahasa yang disepakati secara konsensus, dan kita juga akan telusuri kaidah-kaidah keilmian. Itu yang saya katakan tadi bahwa ini saintifik. Nah, saya menghindari debat kusir dengan teman-teman Kristen, walaupun saya sering debat kusir dengan teman-teman Kristen. Dikarenakan apa? Karena terkadang, mohon maaf Bang Song, stagnannya kita diskusi itu karena teman-teman Kristen tidak mampu masuk ke ranah ontologis, ranah ilmu hakikat. Contoh, beda manusia dengan Tuhan, itu berbahaya. Kalau memang, saya kasih contoh satu yang sangat-sangat spesifik. Ada istilah untuk sesuatu makhluk goib, kemudian dia berubah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah manusia, dia tidak bisa dikatakan lagi hantu atau manusia. Tapi KBBI mengeluarkan bahasa baru untuk mengidentifikasi, untuk menjiwantakan, untuk menyebutkannya apa? Siluman. Nah, jadi kalau ada Tuhan yang adalah pencipta menjadi manusia, tidak bisa dikatakan Tuhan atau manusia. Mungkin gunakan kata Tuhan kemanusia-manusiaan atau manusia ketuhan-tuhanan. Karena tidak tepat penggunaannya nanti. Ibarat kata Anda tidak bisa bedakan mana bebek, mana ayam. Dalam klasifikasi unggas, itu ada istilah-istilah seperti burung. Bahkan burung pun ada klasifikasinya. Burung lovebird, burung kakatua, padahal mereka sama-sama burung. Nah, ini supaya membedakan yang satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada perbedaan ini, maka kacaulah seluruh peradaban abangku. Maka mohon maaf kalau diksi-diksi yang saya gunakan terlalu keras. Saya hanya ingin Anda betul-betul menghargai Tuhan dengan
memfungsikan apa yang Allah berikan, yang gratis, tidak dibayar, yang mana itu menjadi perbedaan antara kita dengan hewan, yaitu akal. Oke. Gitu, Saya turun. brother. Terima kasih banyak sama-sama. Oke, mangga Pak, mari semuanya. Baik, silakan Bang Jenny. Kok bisa ya masuk akal melampaui akal? Melampaui akal itu gimana ya maksudnya ya? Selamat siang Kak Uni. Saya orang Jadi dari tadi nih ingin ngomong, tapi masalahnya Bang Jenny ada noise, ada storing, mungkin dicabut dulu chargernya. Selamat siang Kak Uni. Ya, selamat siang. Orang Malaysia. Ya Pak Cik. Saya masih muda lagi Kak Uni. Tak apa, saya tak tanya pun mau tua ke mau muda, tak peduli saya. Kenapa saya harus milih Islam? Tapi saya tahu Islam itu masuk logika. Terus Saya pernah belajar juga. Saya tertarik. Saya tumbuh di lingkungan orang Islam. Saya nak tanya, Islam itu apa? Allah itu apa? awak sekarang agama awak apa? Tak tahu. Tak tahu. Awak lahir pun tak mak ada. bapak tak ada. Tak ada. Tak ada mak bapak. Mak bapak agama apa? Agama. Tak ada. Tak ada agama. Okey. Saya taruhlah saya percaya dengan awak ya. Saya sangat skeptis pada dasarnya. Saya orang yang tak gampang percaya, kecuali perkara cinta ya. Saya memang bodoh ya. Kalau perkara tentang klaim, saya tak gampang percaya. Tapi taruhlah saya percaya. Anda tak tahu agama apapun. Nah, pertanyaan saya, tahu dari mana Anda tentang Allah, tentang Islam? Tahu dari mana? Saya belajar banyak-banyak. Saya belajar Islam, saya belajar Kristen, saya belajar Fokus in Islam. Kita fokus terhadap Allah dan Islam. Sejauh pengetahuan Anda, sampai mana pengetahuan Anda tentang Allah dan Islam? Karena begini, dalam metodologi mengajar, Bang Ardiansa sudah paham ini karena beliau sudah melalui ini. Saya diajarkan untuk meneliti psikologis, kemampuan, bakat, minat calon pelajar untuk nanti biar tidak memberikan ilmu yang sudah ada pada diri mereka. Maka saya ingin tahu sebatas mana pengetahuan Anda tentang God atau Allah atau agama atau Islam. Kau ini bisa jelaskan sejauh mungkin karena saya pun cukup belajar banyak juga. Oke, kita pakai bahasa, saya tak tahu kalau dalam bahasa Malaysia sama atau tidak ya, karena ada perbedaan. Oke, kata agama, kita bahas dulu agama. Agama ini bukan bahasa Al-Quran dan bahasa Bible. Agama berasal dari serapan bahasa Sanskerta, ada dua terminologinya. Yang pertama dari kata a dan gama, a tidak, gama kacau, atau a dan gam, a gam tidak beranjak. Nah, dalam terminologinya dikatakan bahwa agama ini adalah sesuatu atau sistem yang membuat manusia supaya tidak kacau karena ada keteraturan di dalamnya, atau sesuatu yang tidak beranjak karena didatangkan dari orang tua menurun kepada anaknya, maka inilah agama. Itu terminologi. Nah, kalau kita bicara tentang agama, padanan kata agama dalam Al-Quran adalah din, dan juga bisa juga sebagai milah. Maka din, definisi din dan milah sampai detik ini pun saya masih mengkaji dalam bahwa secara penekanan ada penekanan antara din dan milah ini. Mereka menggunakan din dan milah dipadankan dengan kata agama. Sebenarnya secara penekanan ada perbedaan. Nah, jadi kalau kita bicara din ini boleh kita terminologikan aturan dari Allah, syariat Allah, ketentuan dari Allah, apapun yang datang dari Allah. Intinya informasi, aturan, apapun yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada kami umat Islam, inilah dinul haq, din yang benar. Atau kalau kita gunakan bahasa filosofinya, din adalah jalan, way of life. Nah, kemudian Allah adalah ismu, dalam bahasa Arabnya ismu atau isim itu merujuk kepada nama, proper name. Sembahannya umat Islam namanya Allah. Kalau kita bicara tentang Tuhan ini sebenarnya dalam makalah Lembaga Alkitabiah Indonesia, dari pihak mereka sendiri mengakui bahwa kata Tuhan ini adalah hiperkorek dari kata Tuhan. Sebenarnya awalnya cuma nggak ada kata Tuhan, dipadankan dengan kurios, boleh juga dengan rab, boleh dengan sayyid, ya, gusti.
artinya adalah penguasa, pemelihara, pemilik. Nah, apakah semua pemilik adalah ilah Allah? Tentu tidak. Maka ada kata terminologi, kata Tuhan disamakan, diekuivalenkan dengan apa? Tuhan sama dengan pencipta yang tidak diciptakan. Kalau Tuhan hanya sebatas pencipta, nanti pencipta Microsoft Word, pencipta ini, maka akan dikatakan Tuhan. Makanya Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan, sementara manusia adalah ciptaan, walaupun dia menjadi pencipta. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ilmu hakikat, keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Nah, kalau dalam ilmu filsafat ini masuk karena ontologis namanya. Walaupun saya sendiri tidak mau mempelajari lebih dalam definisi-definisi dalam ilmu filsafat, karena saya lebih tertarik menggunakan definisi dalam ilmu bahasa Arab, karena lebih tepat padanannya penggunaannya. Hakikatnya Unirifa ini tidak bisa dikatakan cuma sekedar perempuan, karena perempuan banyak. Kalau hakikat Unirifa perempuan, maka perempuan lain adalah Unirifa. Maka apa hakikat Unirifa? Unirifa adalah wanita muslimah, pendebat lintas agama, wajahnya mirip Shireen Sungkar, kalau bicara sekian per detik dia selesai, dan karakter signifikan tentang dirinya adalah satu. Oh, dia suka makan ini dicampur ini. Kalau ada orang yang sama persis seperti itu, maka itu masih belum bisa dikatakan sebagai esensi dari Unirifa. Karena nanti kalau dikatakan Unirifa adalah seorang muslimah, wanita muslimah banyak, apakah Unirifa semua itu? Tidak. Oh, ada lagi tambahnya, yang bicaranya cerewet. Loh, banyak perempuan muslimah juga cerewet. Maka yang menjadi esensi yang terpenting antara Unirifa dengan wanita lain apa? Perbedaannya. Apa yang membedakan Unirifa dengan wanita lain sehingga dia bisa dikatakan Unirifa? Ini yang saya tadi minta tolong kepada si Bisong itu untuk pahami apa perbedaan Tuhan dan manusia. Itu kenapa saya selalu tanyakan itu? Karena kalau persamaan Tuhan dan manusia menurut kalian, nanti Tuhan punya sifat pengasih, Tuhan punya sifat, manusia juga punya sifat, oh berarti sama dong? Nggak bisa. Nah, jadi ketika Anda bertanya tentang Islam, Islam adalah agama dalam perspektif bahasa umum yang digunakan di Indonesia, atau sistem, atau konsep, atau aturan, ya, yang datang dari Rabbul Alamin. Saya tak katakan ilah, karena ilah itu banyak. Zeus ilah, roh-roh ilah, karena ilah artinya sembahan. Sembahan itu banyak. Tapi kalau Tuhan yang definisinya pencipta yang tidak diciptakan hanya satu, yaitu Allah. Makanya dalam Islam itu ada kalimat la ilaha illallah, tiada ilah. Kami menafikan semua ilah, karena ilah banyak. Yesus ilah, Siddhartha Gautama ilah, Krishna itu ilah, karena ilah terjemahnya sembahan. Disembah nggak? Disembah. Tapi sembahan yang benar, sembahan yang layak, sembahan yang patut, sembahan yang sejati, yang Rabbul Alamin hanya Allah. Begitu, Jenny. Silakan. Memang bestlah jawaban kau ini. Saya nak tahu lebih sedikit, kenapa yang kita sembah harus Allah, kan banyak Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau kita menggunakan paradigma berpikir yang normal, logika sederhana, kenapa saya harus menolak Allah dan kenapa saya harus menyembah selain Allah? Saya harus menjawab itu, sama seperti pertanyaan Anda. Pertama, sesuai dengan definisi, Allah itu adalah Tuhan. Tuhan disepakati sebagai pencipta yang tidak diciptakan. Lalu yang lain siapa? Sebutkan satu ilah yang adalah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau ada mungkin saya beralih ini. Coba tunjukin satu aja. Dari semua ribuan agama di dunia, tunjukkan satu ilahnya yang adalah pencipta yang tidak diciptakan. Memang tak boleh jumpa yang selain Allah sang pencipta, tapi di dalam agama Hindu dia ada itu sang pencipta, dia punya nama Brahma. Brahma itu esensinya apa? Silakan jawab. Dia macam Allah lah, tapi dia pun ada banyak esensi Brahma, karakter Brahma. Apakah dia manusia? Apakah dia roh? Apakah dia air? Apakah dia berbentuk angin? Silakan jawab. Brahma nih, dia seorang pencipta juga, dia mirip dengan Allah. Klaim itu tak masalah. Yang saya tanya, buktikan bahwa Brahma ini hakikatnya adalah pencipta yang tidak diciptakan. Buktikan.
Buktikan. Saya tak banyak baca tentang Brahma, tapi Nah, jangan dibawa Brahma kalau begitu. Bawalah sesuatu yang Anda pahami. Anda tadi kan membawa Brahma. Saya akan meminta tunjukkan satu esensi Tuhan yang adalah pencipta yang tidak diciptakan. Anda tahu tidak definisi arti Brahma ini? Saya kasih ke Anda ya. Linguistiknya apa? Brahma artinya adalah yang tumbuh, yang berkembang, berevolusi, yang bertambah besar, meluap darinya. Secara etimologi saja masuk tidak sebagai pencipta yang tidak diciptakan. Secara etimologi loh, Brahma itu loh. Jadi inilah kenapa saya katakan, pelajarilah dulu etimologi, terminologi, hakikat. Epistem itu masuk nanti bagaimana kalian bisa tahu metodologi apa yang kalian gunakan. Ini dasar. Inilah kita sebagai manusia diajarkan dari kelas 1, 2, 3, 4 masuk naik kelas 6 naik SMP, supaya kita ini sebagai manusia ini beda dengan monyet. Coba perhatikan, monyet saja klasifikasinya beda-beda. Ada monyet ekor panjang. Kenapa dikatakan monyet ekor panjang? Karena ekornya panjang. Ada yang namanya adalah monyet bekantan. Kenapa disebut dengan monyet bekantan? Karena ada hal secara filosof dari kata bekantan itu. Mungkin entah nama kota, nama tempat atau apapun, mungkin hanya sekitar di situ tempatnya. Ada namanya siamang. Padahal kalau kita lihat, sama tidak hidungnya lubangnya? 2, sama. Sama tidak mulutnya, berarti gigi nggak sama. Coba saya tanya, apa yang secara fisik yang membedakan manusia dengan monyet apa? Kalau dibilang bulu, Anda juga punya bulu. Bedanya bulu Anda lebih tipis ketimbang monyet. Maka kalau dalam klasifikasi Anda adalah monyet berbulu tipis. Atau Anda adalah monyet paling ganteng di antara monyet. Tapi yang membedakan Anda dengan monyet adalah akal. Maka ketika Anda ingin mempelajari suatu agama, jangan berharap Anda naik ke Komal Islam, mendapatkan ilmu pengetahuan mulai dari yang kami pelajari 8 tahun, Anda berharap dapat 2 menit saja. Bang, belajarlah secara sistematik. Belajarlah kepada mereka yang memang memiliki ilmunya, secara kredibilitasnya mereka punya. Contoh, kalau Anda ingin belajar tauhid Islam, belajar kepada guru-guru ilmu tauhid. Kalau belajar bagaimana fikih Islam, ada guru-guru ilmu fikih. Belajar sistematik, jangan masuk komal-komal lintas agama ini. Kalau ilmu dasar aja Anda tidak kuasai, bagaimana mungkin Anda mau masuk dalam diskusi lintas agama? Nggak mungkin saya kasih Anda 2 menit ilmu yang saya pelajari selama bertahun-tahun, Bang. Nggak mungkin. Saya belajar bukan hanya usuluddin. Saya juga belajar apa yang disebut sebagai critical thinking lah, filsafat lah, psikologi lah. Lalu saya meramu semua ilmu itu dalam durasi 2 menit menjelaskannya kepada Anda. Saya sudah katakan, bahkan ilmu teologi adalah ilmu pusat. Kalau orang mengatakan filsafat adalah ibu ilmu, saya katakan ilmu tentang ketuhanan atau ilmu ketuhanan, teologi, mempelajari tentang Tuhan akan menarik ilmu lain terpaksa kalian pelajari. Inilah esensi tentang mengenal Tuhan itu. Ketika kau ingin mengenal Tuhan, maka kau terpaksa belajar sejarah, kau terpaksa belajar psikologi, kau terpaksa belajar antropologi, kau terpaksa belajar filologi, kau terpaksa belajar bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Rusia, bahasa hantu belau. Kenapa? Karena ketika kau sedang menjelaskan tentang agama, tentang teori, tentang ketuhanan, semua ilmu beserta ini masuk ke situ semuanya. Maka nggak mungkin Anda belum ngerti apa-apa tiba-tiba masuk ke Komal Islam, tanya dan berharap kami akan menjelaskan dalam sekian detik, sekian menit Anda paham. Nggak mungkin, brother. Jadi tolong my brother, kalau memang Anda sangat awam, belajar dulu yang tataran yang paling rendah. Belajar dulu logika sederhana, definisi-definisi. Temui guru-guru yang mursyid, mereka-mereka yang memang punya kredibilitas. Ya, jangan masuk ke komal diskusi lintas iman. Karena tempat ini ada tempat ibarat ring tinju. Orang yang ada di ring tinju ini yang sudah nge-gym bertahun-tahun, yang ototnya telah terbentuk. Mereka fighting di sini. Tapi ketika Anda baru lihat ada gym, kayaknya tuh tempatnya enak banget nih, masuk ke sana, masuk ke tempat ring tinju, nanti babak belur. Ya, belajar dulu secara sistematik agama ya, pahami, gunakan akal, pelajari, cari dengan keilmuan. Insya Allah, Allah akan memberikan Anda hidayah kalau memang Anda mencarinya. Karena apa yang Anda cari itu yang Anda dapatkan. Gitu Jenny ya. Tapi Kak, saya memang nak
tahu banyak tentang Islam, pasal saya tertarik dengan Islam. Silakan cari guru yang berilmu, yang bisa Anda ajak ngobrol sekali 2 jam sehari atau seminggu sekian kali ya. Karena kalau di Komal ini saya ndak buka kajian Islam, Bang. Saya pendiskusi, saya pendebat, saya pendialek. Saya bukan ulama, bukan ustazah. Nanti kalau saya buka room sendiri untuk mengajar, Anda naik nggak apa-apa. Tapi saya belum terakreditasi ya istilahnya. Saya belum boleh mengajar. Belum boleh. Karena belum disahkan oleh pemerintah. Disahkan oleh ulama saya. Tapi saya adalah proses sedang belajar juga. Ya. Jadi kalau saya dikatakan pendebat, saya sepakat. Apologet, saya sepakat. Tapi kalau ustazah, saya belum sepakat. Karena saya belum menjadi guru. Ya, kalau Anda ingin belajar, cari guru. Oke? Bang Bung, ini di mute dulu. Oke lah, terima kasih kawan. Siap. Izin turun semua, terima kasih. Terima kasih ya Bangku. Jangan lupa belajar terus ya. Terus belajar, jangan berhenti. Saya loh 37 tahun baru beberapa bulan yang lalu saya pelajari ilmu tajwid. Baru beberapa bulan lalu, padahal saya dari kecil udah belajar loh. Tapi karena kelalaian mencari dunia, mengejar dunia, waktu saya buang, akhirnya saya sesali, kembali lagi saya campakkan diri saya. Saya belajar lagi makharijul huruf. Bayangkan. Jangan malu belajar. Jangan malu untuk menghafal Al-Quran. Udah 50 tahun saya tidak mau menghafal Al-Quran. Bullshit. Emang Rasulullah sahabatnya umur berapa ngafalin Al-Quran, coy? Mereka semua itu rata-rata andragogi, belajar di usia yang sudah tak lagi muda. Lalu kenapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud oke lah, dari kecil. Sayyidina Ali oke lah, mereka didoakan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Bagaimana dengan Umar Ibnu Khattab? Bagaimana dengan sahabat-sahabat Ummu Maktum yang memiliki cacat pada fisiknya? Bagaimana dengan Abu Hurairah? Lalu kita bilang umur 50 tahun gak mungkin lagi aku menghafal Al-Quran, anakku aja menghafal biar aku selamat nanti. Kau gak mau menyelamatkan mamamu? Belajar, ayo sama-sama. Udah, hafalkan Al-Quran. Sesimpel itu. Itu aja sih kalau aku ya. Dari teman-teman yang ingin kajian Islam, masuk ke ranah room internal Islam. Ini room dialektika lintas iman. Ini adalah room yang sedikit lagi room perang. Ini room perang argumentasi. Ya, yang boleh masuk ke sini yang sudah punya senjata. Masuk ke room perang bawa senjata. Masuk ke room serigala berbulu air ludah juga bawa. Itu. Ini masuk room serigala, ditanya balik, Tuhanmu berkuasa nggak? Iya. Bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Ngengong. Mempermalukan agama Islam sendiri, mempermalukan diri sendiri. Makanya sebelum masuk ujian, belajar dulu. Jangan tiba-tiba ujian kayak saya kemarin, akhirnya kosong 3 soal karena saya menghilang, nggak masuk ke fakultas berapa hari itu. Tiba-tiba dosen bilang kita ujian, oke masuk ujian, duduk 5 soal 2 yang terjawab, itu pun nggak tahu betul atau tidak, 3 nggak kejawab. Jangan gitu, babak belur nanti ya. Jangan ke saya. Untung dosen saya baik. Oh, Nirifa pendebat lintas agama, bolehlah nilainya diakal-akalin gitu. Dari sisi inilah nggak apa-apa Nirifa gitu. Kalau kalian nggak kenal sama dosen kalian gimana? Enak saya sama dosen saya akrab gitu ya. Jadi kalau mau masuk ke ranah dialek lintas iman buat umat Islam, Fandi ini termasuk orang yang keras, sama seperti saya. Saya kalau buka Komal itu saya nggak sembarangan naikin orang Islam, walaupun secara ilmu mungkin mereka berilmu, tapi pengalaman belum tentu mereka punya pengalaman. Nah jadi kalau dia emang ulama, kenapa dia dikasih tempat? Nah, porsi Bang Handi dan Bang Ardiansa adalah apologet. Mereka pendebat, mereka pendiskusi, bukan ulama, bukan ustadz. Makanya mereka tidak kasih kajian Islam, sama seperti saya. Tapi kami ini pendebat. Secara kredibilitas apa Handi Celebes sama Ardiansa? Handi Celebes punya kredibilitas by experience, pengalaman. Sebelum Abraham ada, dia sudah menginjili itu.
Ya, silakan Fandi, jangan kau tidur Fandi. Kau ajak aja orang masuk komal kau tidur. Halo Bang Bung, silakan Bang Bung. Mau maghrib saya uni lanjut dulu 10 menit. 10 menit. Jelas. Aku juga mau cari makan, mau cari nasi kucing aku dulu. Bang Bung silakan, ada yang mau disampaikan Bang Bung sebelum saya cari nasi kucing Bang. Oke, mungkin saya langsung closing statement aja buat teman-teman yang di YouTube ya. Insya Allah tak lama lagi nih ada Abi Awali dan Yani. Ini Muslim ya, Bang Abi sama Bang Yani. Saya verifikasinya dari Fandi boleh naik atau tidak. Karena saya tidak mau nanti terbebani mental saya ini ketika menaikkan umat Islam terus harus menurunkan ke bawah. Rasa-rasa macam tak ada akhlak saya nanti gitu loh. Padahal kita sudah sondingkan di awal, umat Islam jangan naiklah ke atas. Udah ada Bang Ardiansa, ada Kak Nora, ada Bang Handi, ada saya. Kita biarkan 4 slot kosong ini untuk non muslim. Biarkan mereka banyak bertanya dan mengetahui tentang Islam. Nah, tapi ketika nanti umat Islam tetap ingin naik ke atas apapun alasannya, jangan bebani mental kami. Kami merasa bersalah nanti ketika menurunkan antum semua. Padahal mungkin antum ada yang mau disampaikan, tapi sampaikan saja di typing. Nanti kalau memang penting kami akan baca. Dan ingatlah, kami ketika berdebat ini kadang tak peduli dengan typing. Kenapa? Kami fokus kepada materi, jangan distract kami. Jadi tolong teman-teman yang mungkin ada urusan personal dengan para apologet, DM. Kalau seandainya ada urusan yang penting tentang ilmu, sampaikan dengan kami lewat DM. Unirifa salah tadi penyampaiannya, saya mau luruskan. Saya terima ya. Tapi kalau naik ke atas, lagi kondisinya sedang berdebat, sama seperti Anda lagi di ring tinju, Anda naik ke atas, ngapain mau bantu kami? Nggak bisa juga, nanti kami sikut nanti. Tidak bisa ikhwah, tidak bisa antum yang melihat adanya perdebatan lintas iman, antum yang tak datang dari mana, lalu membantu salah satunya atau mencoba mendamaikan, kena tabuk nanti, serius. Atau antum naik ke sini hanya ingin bertanya kembali. Beginilah, Islam itu ada tempat belajarnya, madrasah, pondok pesantren, ulama. Kami sudah tekankan, Zulkifli M. Abbas itu bukanlah ustadz atau ulama dalam makna pengajar pondok pesantren, pengajar yang punya kredibilitas dan validasi dari pemerintah mengajarkan kembali. Tapi beliau adalah apologet yang memiliki wawasan keilmuan tentang Islam dan Kristologi. Beliau adalah pendiskusi, pendebat, apologet itu boleh. Bang Ardiansa adalah dosen yang kemudian menjadi seorang apologet, pendiskusi, pendebat, dan dia lebih spesifik dalam ranah critical text. Bang Handi Cilebes adalah apologet, pendebat, pendiskusi, yang mana beliau lebih secara spesifik membuka logika berpikirnya manusia secara sederhana. Nora sebagai apa experience, apa kredibilitas Nora? Sebagai seorang mu'alaf yang pernah mengimani kitab suci yang dia pegang sebelum menjadi muslim, berbagi experience dengan kita, juga menjadi pendebat dan pendiskusi. Menjadi pendebat pendiskusi itu tidak ada syarat. Anda mau sekolah atau tidak ada syarat. Silakan debat-debatin orang. Tapi masalahnya ketika masuk ke sebuah forum, kalau sudah tidak mengikuti parameter kaidah akademik, maka namanya pendebat kosong. Ya, jadi tolong umat Islam jangan naik ke atas kalau sudah berlangsung diskusi yang sudah ada narasumbernya. Nanti dikutuk sama istri Yesus, susah kita. Kalau ahli perseksologian Bible, serahkan kepada Nora. Karena saya tidak terlalu ahli, saya mundur. Soalnya dulu saya mau mempelajari secara seksama tentang seksologi Bible, tapi saya pikir udahlah, terlalu terganggu jiwa saya, betul. Kalau Nora dia sedang mendalami itu sekarang. Silakan Nora. Kak Nora, silakan sampaikan. Astagfirullahaladzim. Yang seperti apa dulu nih? Janganlah kayak gitu. Kita berbagi lah. Kita kan berbagi suami lebih baik ya. Tadinya aku mau Kak Nora. Gini lah. Tadi aku pikir-pikir kalau aku dinikahi sama Yesus berdua sama Kak Nora, enak pula kami makan bakso berdua, menikmati air yang jadi anggur berdua, bergelut-gelut di atas kasur, di kursi Kakak Nora, tidur berdua hari ini kita, Yesus lagi ke langit. Seru lah kayaknya aku bilang kan. Tapi lama-lama aku pikir kayaknya nggak bisa lah aku terima itu Kak. Udahlah Kakak aja, aku mundur. Mundur aku. Saya bingungnya begini, 3 hari sama saya, 3 hari sama Uni, 1 harinya sama siapa ya? 1 hari sama Bapak. Kan dia harus apel dulu ke surga. Tadinya mau aku gitu Kak, aku pikir-pikir kayaknya seru juga lah kalau aku sama Kak Nora ini di poligami sama Yesus, ya kan? Ya kan? Tapi gini loh Kak, coba lah Kakak bayangkan,
Dia kata Matu Henry miskin. Kakak mau hidup cuman makan roti yang diturunkan dari langit, itu pun nggak tiap hari. Kan? Oh, nggak apa-apa lah. Karena manusia tuh hidup bukan dari roti cuma Tuhan. Begitu ya kan? Ini munafik kali. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Tuhan. Jadi saya makan itu firman aja terus kenyang. Saya tahu kalian. Dalam makanlah sendiri, nggak mau ikut-ikut aku. Udah, aku menyerah Kak Nora. Aku mundur. Ini entar dulu nih, ayo aku sedikit nih ya, untuk teman-teman. Kebetulan saya baru duduk dan langsung tengok typingan teman-teman muslim ini. Coba undang Edis, sakit hati aku sama Edis katanya gitu. Jadi saran saya, saran saya gini untuk kawan-kawan muslim. Kalian ini kalau dekat, serius, kait kaki kalian ku jatuhkan kalian, terus ku sampaikan kepada kalian, hei bodoh, jangan masuk ke komal itu. Yang bodoh itu kalian kenapa masuk di komal itu? Mau ku kait kaki kalian, kalau ketemu serius ya, kalau kawan-kawan muslim yang masuk di komal Kristen, apalagi komal Edis, terus datang curhat di sini, kalau saya ketemu saya kait kakinya, kasih jatuh kalian. Baru saya kasih tahu, bodoh kali kalian ini. Edis itu dia di luar negeri sekarang, dengarkan baik-baik ya. Edis itu dia di luar negeri. Hidupnya sekarang itu tugasnya hanya untuk menghujat Islam. Paham kalian? Dia menghujat Islam karena dia dibayar, dia punya donatur. Oke? Mulai hari ini kawan-kawan muslim jangan masuk di komal-komal penghujat. Gitu loh. Kami sudah sering loh. Kami naik di komal penghujat, kami di mute. Setelah di mute, kami mau ngomong lagi, di naik lagi. Seperti itu lagi. Kami ini sudah pengalaman berhadapan dengan penghujat-penghujat ini. Makanya jangan salah satunya ketika mereka datang ke sini menghujat Nabi kita, sesembahan kita, saya langsung buang ke tong sampah. Saya langsung blok. Ingat, kawan-kawan muslim, tahan, jangan sampai ke sana. Lebih baik di sini aja di komal-komal muslim. Ramaikan komal-komal muslim, jangan ke sana. Oke? Silakan Uni, orang mau ditambahkan. Oh, ini dulu ya, mau mute dulu. Silakan lanjut ke Kak Nora dulu. Nanti saya balik lagi. Tapi saya parkun ya kan dia, karena ini mau menjelang maghrib juga dan juga mau cari makan dulu. Iya, saya heran loh dengan muslim ini ya. Saya masuk ke room Edis, saya lihat ini tamunya. Saya lihat ini banyak kan muslim. Ini ngapain ya kalian nonton dia? Senang kali kalian nonton dia loh. Apa sih enaknya nonton dia? Roomnya si Pauzong, iya kan? Agatha, sampai typing, Bunda masuk ke room Agatha, Bunda masuk ke room Agatha. Saya 10 kali perminta naik, nggak mau dia naikkan. Saya lihat daftar tamu yang mau naik itu cuma 2 orang permintaan. Dia nggak naikkan saya tuh. Tadi malam saya pun minta naik, nggak naikkan. Mikanan saya minta naik, nggak naikkan. Itu karena apa? Karena dia itu mengakui bahwa ilmu dia sama kita-kita ini nggak ada, bro. Nggak ada. Gitu loh. Jadi ngapain sih? Gak usah masuk ke room saudara-saudara kita. Kita lihat penontonnya masih 20. Ramekan di situ. Ya kan? Kita lihat lagi room saudara-saudara kita yang lain. Ya kan? Ramekan di situ. Udah. Semakin rame dia tengok followersnya Evius yang nonton ini 700, 800, oh semakin kuat mereka menghujat. Panas kita kirim permintaan naik, dinaikkan. Oh, hujat mereka. Nah, kita yang melapor, apa mau kita lapor? Loh, itu rame diskusi, kamu juga ada di situ. Delik hukumnya nggak ada di situ. Gitu loh. Nggak usah lah. Kalau kita mau pintar tuh masuk ke muslim, dengarkan di bawah. Kalian sebagai netizen, tugas kalian itu tap-tap layar, membalas tappingan-tappingan yang menghujat, ya kan? Seperti yang dibilang Munirifa, bagi yang sudah terbiasa untuk tampil, menghantam, mengedukasi hujatan-hujatan dari mereka, dukung. Gitu loh, tap-tap layar biar tidak rungkat. Gitu, ya. Ini dia usah ke sana lah. Kalian nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu, nggak dapat ilmu. Saya udah 2 kali pernah sama si Edis. Terakhir yang rungkat room kami, gara-gara dia nantang saya minum kencing muntah.
Jangankan kencing unta ya, kencing anak saya akan minum, asalkan dia minum racun laut. Berani nggak? Ya nggak berani nih, orang kitabnya aja gabrul kok. Bibir mereka tuh berdusta ketika Tuhannya menantang. Ketika kau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis, sekalipun engkau meminum racun laut, kau tidak akan mati. Coba di sini yang Kristen sudah minum racun laut tidak? Open camp minum racun laut. Kalau memang betul, berarti hebat. Yesus kuasanya ada sebagai Tuhan. Saya akui itu. Tapi apa? Yesus saja minum anggur asam kok juga kok mati. Jangankan anggur asam, Yohanes 8:59 ketika dia mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Orang Yahudi mengambil batu hendak melempar Yesus. Apa yang terjadi? Yesus menghilang, kabur bro. Masa Tuhan takut sama batu? Logika ya. Tuhan takut sama batu tuh gimana? Saya aja kalau dilempar anak saya pakai batu kecil, saya tidak menghindar, pengen gitu ya kan. Ini Tuhan tiba-tiba menghilang, takut ya. Ini Tuhan mau ngelawan sebagai Tuhan. Kalau saya bingung yang Kristen ini. Itu Nora son tadi itu nggak menyala loh, serius dari tadi loh ini. Diam lah kau. Tiga aku yang ada. Tiga aku nggak ada. Serius, Tempat itu, dekat tempat kau. itu son, kalau rusak bilang. Jangan kayak gitu, kau mau. Jangan kau kayak begitu. Kau mau buat saya jadi berdebar-debar. Kau. Gitu. Apa tadi mau saya bilang? Makanya Fandi, kau jangan suka memotong saya. Gitu loh. Apa tadi ya? Lupa aku. Coba ekonya, nggak usah lah. Saya kalau pakai eko kasihan nanti. Mari tawannya Bunda Nora. Iya. Apa itu lagi birahi kepada? Kau mau saya lagi timbul-timbulkan birahinya? Iya, saya waktu katanya mereka bangga kali ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dia nggak baca ayat selanjutnya. Lalu mereka mengambil batu hendak melempar Yesus, tetapi Yesus menghilang meninggalkan bait Allah. Gabrul. Saya sudah melek ini. Melek ya. Aduh, Bunda umur berapa? Saya umur 58. Bukan teos lagi Bun, tapi tewas. Siapa yang melek ini? Aduh, sebentar ya. Karena hostnya lagi apa? Ngelek aku loh. Kenapa ngelek ya?